tahu ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, wali kutub dari Jeddah, aslinya Hadramut, yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Ya, pasti mungkin kalian banyak mengenal, banyak di antara kalian yang kenal dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, gurunya para habaib, gurunya habaib-habib yang besar, gurunya Habib Zain bin Ibrahim Semit, gurunya Habib Salim Syatiri, gurunya Habib Umar bin Hafid juga, dan seterusnya. Nah, beliau di waktu masa mudanya tidak pernah membuang-buang waktu beliau ini. Dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf banyak belajar langsung dengan ayah beliau sendiri. Ayahnya beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman. Habib Ahmad bin Abdurrahman, ayahnya Abdul Qadir ini satu umur, satu letting, satu zaman dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibil Maulid. Abahnya orang alim, abahnya Habib Abdul Qadir orang alim. Jadi beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf selalu bawa notes, bawa buku, bawa pulpen. Jadi kalau ayah beliau ngajar dicatat, ayah beliau berbicara dicatat, ayah beliau bertemu dengan tamu orang alim, kalau ngobrol dengan tamu obrolannya tentang akhirat, tentang ilmu, ya kan? Pasti keluar kalimat-kalimat nasihat, kalimat-kalimat itu orang alim. Makanya kalau kalian duduk dengan orang alim, kalian pasti dapat ilmu. Kalau kalian duduk dengan orang yang fasik banyak maksiat, kalian akan berani maksiat. Kalau kalian duduk banyak bersama anak-anak kecil, pasti kalian akan banyak bermain. Kalau kalian duduknya sama perempuan-perempuan, akan banyak syahwatnya, na'udzubillah. Nah, jadi tergantung dengan siapa kalian duduk. Kalau kalian ingin bertambah ilmunya, maka duduklah dengan ulama. Pasti ilmu kalian akan bertambah terus. Ini contohnya. Kalian tahu Habib Abdul Qadir ini di mana ayah beliau ini duduk bersama tamu di majlis, selalu bawa pulpen, bawa notes atau buku, dicatat. Bahkan beliau kadang-kadang beliau bercerita, kadang-kadang katanya beliau ini, kadang-kadang aku ini ketika sampai di rumah mau istirahat, kemudian aku ingin mengganti bajuku, masuk kamar ganti baju, tapi karena aku takut ketinggalan ilmu-ilmu yang diucapkan oleh lisan daripada ayahnya, sehingga membuat dia tidak jadi untuk mengganti bajunya. Dia tidak ingin kelewatan, dia tidak ingin berpisah daripada ayahnya. Dia tidak ingin kalimat-kalimat hikmah-hikmah yang keluar daripada lidah beliau ini tanpa beliau catat. Jadi sama, tidak jadi, nanti gantinya, nyatat dulu, dengerin dulu. Ini beliau. Bahkan ketika suatu waktu beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf diajak oleh ayahnya untuk menghadiri walimah. Tahu walimah? Ya, walimah nikah. Sampai di tempat ternyata belum waktunya, dan mereka banyak yang belum hadir tentunya. Apa diam begitu aja? Tidak. Dan di situ, di rumah itu tempat walimah, ada kitab Muwatta. Ada kitab apa? Muwatta, kitab hadis. Habib Abdul Qadir diperintah oleh ayahnya untuk mengambil kitab tersebut dan disuruh baca sambil menunggu acara dimulai. Ternyata acara dimulai, kitab dibaca itu hatam dari awal sampai akhir, padahal kitab besar, hadis besar banyak. Itulah beliau bagaimana tidak mau buang-buang waktu. Jadi di saat datang ke tempat acara belum mulai, baca kitab. Nggak buang-buang waktu, tidak ngobrol sana sini. Kalau ngobrol tentang ilmu, ngobrol tentang cerita sahabat Nabi, cerita wali-wali Allah, itu nggak apa-apa. Ngobrol ke sana ke sini tidak ada manfaatnya, mereka tidak melakukan hal itu. Ini contoh bagaimana mereka tidak buang-buang waktu. Tahu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, punya saudara Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Satu saudara ini saling menghormati, dan satu saudara ini saling membantu, termasuk dalam mengisi waktu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini kalau waktunya makan, kakaknya Habib Tahir memerintahkan adiknya untuk baca kitab. Kakaknya makan, adiknya makan, baca kitab, kakaknya
makan. Jadi sambil baca kitab summa fala tafra illa bi ziyadati ilmin aw amalin fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabri. Terus jadi kakaknya makan sambil mendengarkan ilmu, sambil mendengarkan jadi makan sambil dapat faedah, makan sambil dapat ilmu. Di saat selesai makannya abangnya ini, maka gantian adiknya yang makan dan abangnya yang baca kitab, tidak buang-buang waktu. Daud At-Tai, seorang alim di zamannya, beliau ini sukanya kalau makan bubur, bukan makan gandum atau makan nasi, langsung makan bubur. Tahu bubur? Maka suatu waktu ada yang bertanya, ya fulan, ya syekh, kenapa kamu suka makan bubur? Kok nak makan nasi? Kok nak makan gandum, roti? Iya, aku hitung-hitung. Antara aku makan nasi dengan aku makan bubur, atau antara aku makan roti dengan aku makan bubur, itu lebih cepat untuk aku makan bubur. Waktunya lebih cepat. Dan aku hitung-hitung beda waktunya ini bisa aku gunakan untuk membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat. Kira-kira makan nasi dengan bubur, cepat mana makannya, habisnya? Bubur. Bedanya bisa digunakan, waktu bedanya ini bisa digunakan untuk baca 50 ayat Al-Quran. Maka aku berpikir eman, sangat eman. Waktu terbuang-buang hanya digunakan untuk mengunyah nasi, mengunyah gandum. Lebih baik makan bubur langsung ditelan. Itulah beliau menjaga waktunya sampai seperti itu, sampai menghalangi dirinya untuk makan gandum atau makan nasi.